warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul azim. Pemirsa SPMA TV yang dirahmati Allah, pertama mari kita bersyukur atas semua nikmat anugerah yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga apa yang menjadi kebutuhan kita selalu dicukupi Allah, selalu dipenuhi oleh Allah, diizinkan kita untuk memakainya. Yang kedua, sholawat dan salam semoga selalu kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saudaraku semuanya yang dirahmati Allah, beberapa hari lagi kita akan mengakhiri kebersamaan di bulan Ramadan. Ada banyak pelajaran dalam kehidupan di bulan Ramadan ini yang bisa kita jadikan pelajaran untuk mengarungi kehidupan kita di luar bulan Ramadan. Saudaraku semuanya yang dirahmati Allah, izinkan saya untuk sekedar bercerita dari hasil belajar silaturahmi saya. Saat ini saya berada di Poskiat Pulau SPMAA cabang Batam. Nah, saya tadi malam datang sekitar jam 11 malam, sebelum kendaraan itu sampai di depan masjid halaman komplek Poskiat SPMAA ini. Di pantai Pulau SPMAA itu ada dua orang yang dengan asik untuk bercengkerama sambil dua lampu menyala di kepalanya. Ternyata beliau berdua dari suaranya itu saya tidak asing, Ustadz Tari dan Ustadzah Yatmi, sedang panen ikan dari hasil jaring. Saya langsung mengucapkan salam, kemudian menyalakan senter untuk membantu menerangi proses panen ikan. Itulah kita dikasih Allah tanpa tebar benih, tanpa ngasih makan, tanpa merawat, tinggal memanennya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, apa yang ingin saya ceritakan dari hasil belajar saya? Alhamdulillah saya mendapatkan pelajaran penting dari hasil darus saya, di mana saya diingatkan untuk kembali memakai akal dan otak saya untuk mengingat kepada Allah. Apa itu titik poinnya di sana adalah ketika ambil satu persatu ikan dari hasil panen itu, ternyata ada beberapa ikan yang saya baru pertama kali melihatnya. Unik, menarik, dan membuat saya semakin sadar bahwa Allah itu benar-benar Maha Kuasa. Dan saya yakin masih banyak ikan-ikan yang belum pernah saya lihat. Nah, kemudian saya tanya, iya Ustadz, gimana pabriknya ini loh, cara mencetaknya ikan kok modelnya begini, aneh-aneh, unik-unik ini? Iya Gus, itulah kekuasaan Allah. Nah, dari sana akhirnya kemudian selama ini saya itu belum memaksimalkan akal dan otak saya, sehingga saya tidak bisa menangkap sinyal-sinyal ketuhanan apa yang saya lihat. Saat ini di depan saya ini ada daun, ini namanya murbei kalau tidak salah, ini anggrek, ini murbei, model daunnya seperti ini. Ini jelas ada tanda kekuasaan Allah agar saya juga mengingat kenapa ini dibuat seperti ini. Begitu juga anggrek ini, dia bisa hidup tanpa butuh tanah. Begitu juga di bako itu, dengan air asin dia juga hidup. Nah, ini semua diciptakan. Kemudian ada mangga, ada melinjo, ada markisa, di depan saya ada kelapa. Semua ini diciptakan yang berbeda-berbeda, yang bermacam-macam. Ini adalah semata-mata agar saya ini memaksimalkan otak saya, agar ini loh Allah kuasa, kamu kok nggak ingat aku gitu. Bisa saja Allah menciptakan semua pohon ini jadi satu macam saja, tapi tidak. Allah menciptakan berbagai macam ini adalah agar apa? Agar saya itu mengingat kepada Allah. Allah kok menciptakan kelapa seperti itu, markisa seperti, agar saya itu mengingatnya, agar saya itu bisa berzikir saat apapun, agar saya selalu ingat seperti halnya ikan di dalam air yang bisa berenang kemanapun itu di dalamnya air. Saya dari Pulau Galang, kemudian saya ke Pulau Esma, kemanapun saya belok kanan belok kiri, harus merasa bahwa di sini itu ada Allah. Dari sana kemudian saya merasa betapa banyaknya dosa yang selama ini saya lakukan, sehingga saya tidak bisa mengingat Allah, sehingga saya tidak bisa memaksimalkan otak saya. Saudaraku semua yang dirahmati Allah. Kemudian
Kalau kita sambungkan dengan salah satu firman-Nya juga dijelaskan bahwa di surat Ar-Ra'd ayat 28 dijelaskan bahwa potongan ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Artinya apa? Allah itu sudah memberikan bekal kita untuk bahagia, tapi kita sendiri yang tidak bisa menangkap sinyal-sinyal kebahagiaan itu. Allah menyediakan kebahagiaan di sekitar kita, tapi kita tidak mengambilnya. Kebahagiaan yang mudah kita raih, tapi kita tidak mengambil itu. Kita mencari sesuatu yang sulit. Kita membuat definisi bahagia itu menurut nafsu kita, bukan menurut Allah. Kamu ingin bahagia? Gampang, ingatlah aku, maka kamu akan bahagia. Tapi definisi yang kita buat itu berbeda. Bahagia itu kita punya ini, bahagia itu begini. Akhirnya kita sulit mendapatkannya. Coba dengan kita melihat pohon markisa, kita kemudian bisa berzikir, kita akan bahagia. Kita melihat pohon mangga, kita melihat ikan pindang, ikan teri, ikan tadi malam aja kepiting, ternyata ada kepiting batu. Ini apa mas? Enggak diambil sekalian. Ini dagingnya nggak enak, ini Gus, pahit. Padahal itu bau besar. Oh, terus kira-kira untuk apa ya kepiting batu diciptakan? Biar saya itu berpikir. Dari sanalah kemudian saya di perjalanan ke sini itu adalah menunjukkan bahwa saya ini masih belum bisa memaksimalkan otak saya dengan baik. Kalau bisa memaksimalkan otak, pasti saya akan bahagia. Kenapa? Karena saya bisa mengingat Allah saat sedang apapun, saat duduk, saat berbaring, saat nyantai, saat apapun. Kalau saya bisa ingat Allah, pasti saya akan bahagia. Jadi kunci bahagia adalah harus memaksimalkan otak dan pikiran kita. Sekali lagi, itu adalah pelajaran untuk saya sendiri. Jika itu bermanfaat bagi saudara semua pemirsa SMA TV, alhamdulillah itu adalah bagian dari pelajaran yang saya dapatkan. Begitu kiranya cerita singkat saya berada di Pulau SPMAA. Kapan saudaraku semua yang belum, mari silaturahmi ke sini karena kita dimanjakan dengan keindahan pantai. Juga ada pohon bako yang mengelilingi. Juga kita akan mendapat satu pengalaman. Apa itu? Kita menjadi seorang nelayan. Saya tadi pagi habis ngaji subuh itu langsung diajak cari udang. Cari udang selesai karena sudah mulai terik matahari, pindah alat lagi. Apa ini mas Tari? Nah, kita nyari ikan Gus. Mas Tari sama saya naik perahu nyari ikan. Kemudian Ustazah Nyatmi sama menantunya itu cari kerang. Wah, Allah menyediakan sebanyak itu kebutuhan kita, tinggal kita mau bahagia atau tidak. Bersyukurlah, mengingat kepada Allah, pasti kita akan bahagia. Ingin bahagia, memakai akal dan pikiran kita, dimaksimalkan, insya Allah bahagia sesuai janjinya di surat Ar-Ra'd ayat 28. Demikian pengalaman ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.